Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Roni, kembali lagi dengan saya Putra. Di sini Putra mau melanjutkan pembuatan video pada tugas terakhir, yaitu uji-uji non-parametrik Wilcoxon, uji beda data berpasangan. Oke. Ada rumus yang dapat kita gunakan nanti pada pengerjaan skenario ini. Z sama dengan T dikurang N dalam kurung N tambah 1 per 4 per akar N dalam kurung N tambah 1 dikali dalam kurung 2 kali N tambah 1 per 24. Adapun T-nya adalah jumlah ranking bertanda terkecil dan N adalah banyaknya pasangan yang tidak sama nilainya. Oke, masuk ke skenario keempat. Suatu obat flu X diduga memiliki efek terhadap denyut nadi. Untuk itu diteliti terhadap 14 orang peminum obat flu X. Sebelum mengkonsumsi obat flu X, diukur denyut nadinya. Dan setelah minum obat flu X, diukur juga denyut nadinya. Ini dapatkan data pada tabel di bawah ini. Ini tabel data 14 sampel, pre dan post. Kemudian selidikilah dengan alfa 1%, apakah benar obat flu X meningkatkan denyut nadi pemakainya. Jadi dapat kita simpulkan pada skenario ini bahwa kita ingin melihat peningkatan dari penggunaan obat flu X terhadap denyut nadi pemakainya. Jadi ujinya itu satu arah, yaitu ke arah kanan. Karena kita mau melihat peningkatan. Oke, masuk ke penyelesaian. Hipotesis HO atau H0, tidak ada perbedaan denyut nadi antara sebelum dan setelah mengkonsumsi obat flu X, dan HA-nya ada perbedaan lebih dari atau ada peningkatan denyut nadi antara sebelum dan setelah mengkonsumsi obat flu X dengan level signifikansi atau alfa yaitu 1%. Ada perumus yang kita gunakan nantinya. Sebelum kita masuk ke dalam penggunaan rumus, kita cari dulu angka-angka yang dapat kita gunakan dalam pengaplikasian rumus ini. Oke, yaitu dengan cara di sini kita cari terlebih dahulu nilai D-nya. D ini didapatkan dari post dikurang pre. Ini post, ini pre. Jadi 83 dikurang 83, 0. 87 dikurang 852, 86 dikurang 797, dan seterusnya sampai ke bawah. Dapatlah nilai D. Oke. Setelah kita mendapatkan nilai D ini, kita baru bisa merankingkan ranking D ini. Dengan cara nilai D yang ada nilai nolnya itu tidak masuk dalam ranking. Jadi nilai-nilai D ini yang ada nilai nol itu tidak masuk ranking. Oke. Kemudian D-nya ini kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Di sini ada 1, berarti 1 ini adalah ranking 1. Kemudian ada 2, 2 ini ranking 2. Kemudian yang diurutkan ketiga itu ada 4. Kemudian ada 5 yang ini nih ranking keempat. 5 yang ke bawah itu ranking 5. Kemudian ini ranking 6. Ranking 6. Kemudian yang di 7 ini ranking 7. 7 ini ada 2 data, berarti yang 7 yang di bawah ini ranking 8. Kemudian 8 ini ranking 9. Dan yang 9 ini ranking 10. Oke. Setelah kita mengurutkan data terkecil ke terbesar, baru kita masukkan ke ranking D. Ranking D ini dengan cara kita jumlahkan nomor urut untuk kita letak di ranking D. Yaitu seperti ini. Bentar. Oke. Di sini kan ada ranking pertama. Ranking pertama ini datanya ini cuma 1. Dan kebetulan dia ada di nomor urut pertama, jadi ranking D-nya kita buat sini 1. Karena dia tak bisa dijumlahkan kan, karena dia datanya cuma ada 1. Kemudian di data kedua nih 2, data cuma 1 juga, dan kita tulis ini rankingnya 2. Kemudian di ranking ketiga itu 4. 4 juga datanya cuma 1, terus kita tulis ini nomor urutnya adalah nomor urut ketiga.
Karena 4 ini datanya itu ada di nomor urut ketiga. Kemudian untuk nomor urut berikutnya ada nomor urut 4 dan nomor urut 5. Ini datanya sama, 5 dan 5. Berarti baru kita bisa jumlahkan nomor urutnya. Dengan cara 4 ditambah 5, 9. 9 dibagi 2, hasilnya 4,5. Maka untuk ranking D pada nomor urut 4 dan 5 adalah 4,5. Kemudian yang berikutnya ada 6, nomor urut 6 dengan data 6, di sini 6 dan 7 juga. 7 ini dia ada dua data. Jadi nomor urut 7 tambah nomor urut 8, 7 tambah 8, 15, 15 bagi 2, 7,5. Dan rankingnya 7,5. Dapatlah. Dan berikutnya seperti itu sama. Setelah kita mengurutkan, kita merankingkan ranking D ini, kemudian kita pindahkan ranking D ini ke ranking bertanda, positif dan negatif. Dipindahkanlah yang negatif ke negatif, masih positif ke positif. Oke. Setelah itu kita cari, di rumus kan ada nilai N. N itu kan nilai jumlah pasangan data yang tak sama nilainya. Dapatnya tuh dari pre dan post. Di sini kita bandingkan lah nilai yang tak sama datanya tuh masuk dalam hitungan. Yang sama datanya berarti tak masuk dalam hitungan. Oke. Yang satu ini masuk dalam itu, tak masuk dalam hitungan karena dia sama, berarti by. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai N-nya 10. Terus nilai T atau ranking bertanda terkecilnya adalah 0. Oke, udah dapat tuh datanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaplikasian rumus. Kita tinggal masukkan aja tuh angka-angkanya. Z sama dengan T itu data ranking bertanda terkecil adalah 0 dikurang dengan jumlah pasangan data yang tak sama nilai adalah 10 dalam kurung 10 tambah 1 per 4 per akar 10 dalam kurung 10 tambah 1 dikali 2 kali 10 tambah 1 per 24. Z sama dengan 0 dikurang 110 per 4 per akar 110 kali 21 per 24. Z sama dengan 110 dibagi 4, 27,5, 0 kurang 27,5 hasilnya min 27,5 per 110 kali 21 bagi 24 hasilnya 96,25. Kemudian kita akarkan dan hasilnya adalah 9,810. Z sama dengan min 27,5 dibagi 9,810 hasilnya adalah min 2,80. Maka nilai Z hitung adalah min 2,80. Dan kita lanjutkan pencarian berikutnya. DF, DB, DK tidak perlu kita cari karena kita tak butuhkan itu. Kemudian nilai tabel Z-nya uji satu sisi dengan alfa 1% dan nilai Z adalah 2,33. Didapatkan dari Z tabel ini sama seperti yang kemarin-kemarin video sebelumnya. Kita fokus di bagian tengahnya. Kita cari angka yang mendekati angka alfa. Alfa kita kan 1%, berarti angka yang mendekati angka alfa yaitu 0,0099. Itu ada di 2,3 sama 0,03, maka ditambahin aja 2,3 tambah 0,03 hasilnya adalah 2,33. Itu untuk Z tabelnya. Kemudian daerah penolakan. Daerah penolakan ini kita bandingkan Z hitung dengan Z tabel. Z hitung ini kan min 2,80, kita abaikan minusnya karena minus itu tuh hanya menandakan arah uji aja. Kemudian Z tabelnya adalah 2,33. Kita bandingkan, maka nilai yang besar di sini adalah Z hitung lebih besar dibanding Z tabel. Maka sesuai dengan ketentuan, jika Z hitung lebih besar dari Z tabel, maka HO-nya ditolak dan HA diterima. Jika Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka HO yang diterima. Di sini karena Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, ada perbedaan lebih dari denyut nadi antara sebelum dan setelah mengkonsumsi obat Flu-X pada alfa 1%. Artinya, ada peningkatan denyut nadi setelah mengkonsumsi obat Flu-X. Oke. Kemudian kita pengaplikasian menggunakan SPSS. Oke, kita ke variabel view-nya dulu. Lalu name-nya ini kita buat di bagian pertama adalah pre, kedua adalah post. Kemudian di desimal ini kita tidak perlu karena tidak ada angka desimal. Labelnya kita buat pada pre, yaitu sebelum konsumsi obat Flu-X.
Untuk pos itu setelah konsumsi obat flu X. Oke, kemudian untuk ini kita gunakan skala. Oke, setelah itu kita ke data view. Data view ini kita input data pre dan postnya. Kita data manual aja, soalnya tadi pas saya coba copy tak bisa. Oke, kita secara manual. Di sini ada 83, 85, 79, 83, 80, 83, 82, 82, 81, 80, 83, 84, 80 lagi, 82. Coba kita cek ulang. 83, 85, 79, 83, 80, 79, 83, 80, 83, 82, 82, 81, 80, 83, 84, 80, 82. Oke, kemudian yang post 83, 87, 86, 84, 88, 83, 82, 86, 88, 89, 88, 84, 85, 88. Oke, setelah kita input datanya, kita klik analisis, kemudian cari non-parametric test, kita klik legasi dialog, kemudian kita klik to relate sample. Maka hasilnya, kita belum keluar hasil, sorry. Di variabel 1 sebelum konsumsi, variabel 2-nya setelah konsumsi atau post, lalu kita klik Wilcoxon, kita klik OK, maka keluar hasilnya. Oke, keluar hasilnya. Dengan tes statistiknya keluar di sini setelah konsumsi obat flu X dengan Z-nya yaitu min 2,80 dengan sig totalnya 0,005. Oke. Karena ini min 0,005. Sesuai dengan ketentuan, jika sig total kecil dari alfa maka HO-nya ditolak. Dan jika sig total besar dari alfa, maka gagal tolak HO. Di sini sig total kita adalah 0,005 dan alfa kita adalah 1% atau 0,01. Jadi sig total dan alfa maka lebih, jadi di sini sig total sama alfa lebih besaran alfa. Jadi sig total kecil dari alfa maka HO ditolak dan HA yang diterima. Oke. Antara SPSS dengan penghitungan manual tadi sama-sama HO ditolak dan HA yang diterima. Oke. Sampai sepertinya jaringan nih. Sampai di sini penjelasan pada skenario keempat, yaitu pada uji non-parametric Wilcoxon. Jika ada kesalahan, saya mohon kritik dan sarannya untuk pembelajaran lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.